karena yang menolong seseorang di muka bumi, insya Allah akan ditolong oleh Allah dan juga nanti yaumil akhir ya. Mari kita mulai. Sebelum dimulai kita lihat dulu profilnya Kang Zai ya. Yang kalau misalnya belum tahu, insya Allah mudah-mudahan semakin kenal. Zai Hanan mengabdi 28 tahun untuk negeri. Menjadi trainer, motivator, dan konsultan di berbagai lembaga, instansi, BUMN, perbankan, kementerian, sampai pemimpin di negeri ini pernah dilalui. Seperti John Robert Powers, Interstudy, Mariples, LPM Management, London School, Helmi Yahya, Tantowi Yahya Broadcasting Academy, IP Entertainment, Duta Bangsa, dan lain-lain. Menjadi narasumber di berbagai acara TV dan kontributor di berbagai media seperti Friend Antv, Obama Jack TV, Motivator, Sindo TV, Cosmopolitan, Good Housekeeping, Mother and Baby, lain-lain. Konsultan untuk Net TV, MNC Group, RCTI, Global TV, Gubernur DKI, Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, anggota Dewan, KPK, Kapolri, TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut, dan lain-lain. Saat ini Zai Hanan mengabdi dengan mendirikan Imah Seri, yayasan untuk Alhamdulillah. Ahmad. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Disan yang sudah melihat. Insya Allah hari ini kita coba mewujudkan impian dari semua yang saat ini belum terwujudkan impiannya. Dan insya Allah sebelum kita memulai kita berdoa dulu karena bagaimanapun juga doa adalah senjata yang paling ampuh untuk kita untuk meminta pada Allah. Dan insya Allah juga ini ada Kang Aji Kurniawan. Insya Allah assalamualaikum Kang Aji. Ya, coba tangannya dijidat Kang Aji biar saya bisa ngelihat. Insya Allah Kang Aji. Kelihatan? Kang Haji, mana Kang Hajinya? Ya, nah, Kang Haji Kurniawan, insya Allah ada tentangnya, ya Fatia, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabiyassirullah fasir. Wabukamin bikhair, insya Allah kita dimudahkan oleh segala urusannya. Jadi sebelumnya kita coba cek dulu ya. Coba tangannya gini dulu semuanya, ya. Kita cek dulu tangannya untuk menyamakan kekuatan pikiran kita agar kita sama frekuensinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya angka 1, tolong jangan seperti ini terus. Ya, angka 1 diganti dengan seperti ini. Kita mulai. 1 begini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. 2 begini. Udah makan belum? Udah, baru 2 kali. Jangan begini terus. Dari zaman baheula ini. Ya, dari zaman baheula gini terus ya. Sekarang diganti dengan begini. Ya. Terus kalau 3, 4 ya. Kunaon enggak 3 heula Kang Zai? Udah aja ya, terima aja ya. 4 ya. Nah, siap. Sekarang 3. Nah, 3 begini. Bismillah. 3 begini bisa? Bisa ya? Nah, bibir nggak usah ikut-ikut. Ini kadang-kadang jari yang begini. Kan bibir monyong-monyong jadinya ya. Nah, insya Allah ini 3. Tadi 4 sudah. Sekarang 5 begini. Nah, sekarang yang kirinya. Yang kiri. 2. Kalau berhasil, mengucapkan Alhamdulillah. Kalau nggak berhasil, istighfar. Ya. Itu Kang Aji, ini kayaknya ini ya, habis maronda ya Kang Aji itu ya. Insya Allah. 1, 4, ya, 3. Nah, 3 begini, 3, ayo ikutan. Insya Allah 3 begini, ya. Hati-hati, bukan metal ya, bukan metal, bukan begini, ya, bukan gini, 3. Ini dari zaman Nyonya Menir nih, 1823 berdiri, ini terus 3. Sekarang ganti begini. Oke, 5. Alhamdulillah. Sekarang dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dua-duanya ya. Ikutan join everyone. Ya, ingat kalau berhasil ucapkan Alhamdulillah. Kalau berhasil istighfar. Ya. 1, 4. Alhamdulillah. 2. Alhamdulillah. 3. Astagfirullahaladzim. 4. Insyaallah. 5. Oke, lagi sekarang. Kanan 2, kiri 1. Alhamdulillah. Saya ikutan, sob. Kalang.
Kiri 4, kanan 2. Kiri 1, kanan 5. Ya Allah. Kanan 2, kiri 3. Nah, ya. Kalau misalnya berhasil, ucapin takbir Allah Akbar. Boleh nggak tepuk tangan? Semangat kalau tepuk tangan jangan gini ya. Harus punya gaya sendiri. Tepuk tangan teh boleh begini ya. Boleh begini. Nah, ya. Itu boleh begini gitu ya. Sekarang coba dites lagi. Ini belum konsentrasi nih, masih ingat sama bungkusan Jumatan ya. Yang kebagian banyak pundung jadi nanti ngambek gitu ya. Ke mana kebagian cina bungkusan Jumatan teh atau cuma atau yuk. Kita mulai. 1 begini, ya kita mulai ya. Nah, ininya dilepas dulu ah. Masa pamer ya nantinya. 1 begini, ya. 1 begini, 2 begini, 2 begini. Gila. 3 begini, 3 begini. 1, 2, 3. Siap ya? Allah menciptakan kekuatan otak 1 detik 1 informasi. Informasi yang tadi harusnya bisa langsung masuk ke dalam otak kita. Kita mulai. 1. Alhamdulillah. 2. Tepuknya 2 kali. 3. Tepuknya 3 kali. 1, 2, 3. Sekarang sendirian. Ya, sendirian. Fokus konsentrasi dimulai. Ya, gitu. Tangannya di sini dulu. Tangannya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ilmu yang saya dapatkan akan masuk dalam pikiran dan hati saya. Ya, semua ilmu yang saya dapatkan akan masuk dalam pikiran saya. Kita mulai. Konsentrasi. 2. Nah, 2 gimana tadi? Siap. Ada yang masih ngulang, lainnya 2 tahun sebenarnya yang baru datang dengan ulang ya. Kebanyakan makan dia nama. Ya, mulai. 1. 3. 3, ya 3. Tak. Muhammad Pasha tak ya. Nah, loadingnya lama tuh ya. 2. Masya Allah. 1. Oke. Sekarang 2 perintah. 2, 1. 2, 1. 2, 1. 3, 2. 3, 2. Alhamdulillah. Ya. 1, 3. Itu ada tuh. Tadi tuh saya lihat tuh Retno Ayu. Ini aja sepanjang acara tadi ya. Katanya minta maaf ya lo kan saya nggak ikutan. Sebenarnya liar sebenarnya. Alhamdulillah. Berarti kalau liar masih punya otak ya. Otak sekarang ini kita anti mainstream ya. Anti mainstream. Anti mainstream itu apa? Dorayaki makanannya siapa? Udah jelas makanannya Doraemon ya. Ya, jangan sampai Doraemon. Dorayaki makanannya siapa? Petruk. Ya, boleh. Dorayaki makanannya siapa? Burung gagak. Nah, gitu. Biar otak kita cepat untuk menarik impian-impian kita. Kita ulang ya. Nah, kalau dikejar anjing harus yang bilang tidur bagus. Saya salut sama yang tadi ya. Dikejar anjing harus tidur. Dikejar anjing harus masak. Nah, itu yang bagus itu. Kalau misalnya dikejar anjing harus lari. Nah, itu impiannya masih jauh ya. Masya Allah ya. Nih, saya kasih tahu. Kang Emil, kenapa sekarang bisa jadi gubernur? Coba bayangkan. Kang Emil, kenapa bisa jadi gubernur? Atalia, kenapa bisa menjadi seseorang yang seperti ini? Karena apa? Dulu datang ke Kang Zai. Dulu datang ke saya. Alhamdulillah. Bukan untuk nyombongin diri. Ya, takutnya Kang Zai sombong. Enggak. Kang Emil sampai nanya ke saya. Kang Zai, bisa nggak saya jadi wali kota Bandung? Saat itu sebelum jadi wali kota. Apa yang terjadi? Saya bilang, insya Allah, jangankan jadi wali kota. Nanti bakal jadi gubernur dan tertarik untuk menjadi presiden. Artinya apa? Impian Kang Emil kenapa bisa terwujud? Nah, sekarang akan dibahas. Impian Teh Lia kenapa bisa terwujud? Kita akan bahas sekarang. Pak Anies Baswedan, pada saat mau menjadi gubernur DKI, itu konsultasi, berkomunikasi dengan saya. Alhamdulillah. Ada ketakutan ya, ada khawatir. Ya, khawatir nggak jadi gubernur DKI. Tapi alhamdulillah bisa terlaksana karena apa? 1, yakin, tasdikul qalbu. Yakin sesuatu itu, impian itu bisa terwujud. Nah, itu di belakang ada yang lalu lalang karena apa? Tadi di hotel sinyalnya nggak bagus. Jadi cari sekarang tempatnya yang bagus. Dan alhamdulillah jangan hiraukan yang di belakangnya.
dengarkan saja suara saya dan wajah saya ya. Itu tenang aja, masih ada manis-manisnya di usia 50 tahun ini juga ya. Jadi bukan saya iklan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai. Ya, kita mulai lagi ya. Kalau jatuh kerasa apa? Oke, kalau jatuh terasa mengejutkan. Sakit. Ya, ada yang merasa mengejutkan, ada yang sakit, boleh. Ya, jangan sakit. Kalau sakit mah nggak anti mainstream, harus berbeda. Ya, gitu. Sekarang kita mulai lagi. Ketika lampu merah kita harus mundur. Ketika lampu merah kita harus mundur 2 langkah. Alhamdulillah, bagus. Ya, ketika lampu merah kita harus tiduran. Itu luar biasa. Saya salut sama yang ngomong seperti tadi. Karena impian itu harus kreatif. Impian itu harus keluar dari zona anti mainstream kita. Ya. Nah, sekarang saya tanya lagi. Siapa yang pernah diajarkan oleh Kang Zehanan? Alhamdulillah, Bapak Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Ustaz Erick Yusuf. Siapa lagi? Indonesian Idol. Pokoknya hampir semua. Coba sebutkan orang-orang yang ada di DPR, ya, yang sekarang ada sering tampil di TV. Siapa lagi? Indra Herlambang. Siapa lagi? Dulu ada yang presenter acara ini, presenter acara gosip. Nah, itu pernah diajarkan sebelumnya di Tempo Yahya, di Public Speaking School, dan ketika di John Robert Towers. Ya, coba sekarang kita mulai. Kita mulai lagi. Ini masih mengaktifkan otak dulu ya. Ini pelajarannya mengaktifkan otak. Insya Allah nanti setelah Zoom ini berakhir, praktekkan. Dan itu insya Allah impian itu tidak akan pernah lama, asalkan kita yakin. Ya, jadi kalau yang tidur nanti malam mau tidur, tolong hindari untuk memikirkan persoalan hidup. Misalnya apa? Cicilan motor belum selesai, apalagi belum ngasihin sesuatu hadiah untuk orang tua, apalagi tunangan yang mau menikah diundur. Nggak usah pikirin itu dulu. Yang penting adalah fokus untuk memasuki alam tidur kita dengan cara yang sangat mudah. Caranya gimana? Menghitung mundur angka. Menghitung mundur angka, nanti saya akan ajarkan. Ya. Kenapa menghitung mundur angka? Ini banyak yang berhasil. Coba sekarang. Yang di saldo rekeningnya cuma ada uang 500.000, jangan tangan. Coba saya lihat dulu. Ya. Yang di saldo rekeningnya ya, itu cuma ada 500.000. Acungkan tangan. Ya. Wah, ini videonya pada dimatiin semua nih ya. Acungkan tangan. Coba. Saya kalau mengacungkan tangan dan saya tunjuk, ya, saya tunjuk orangnya, lalu saya doakan, tolong diaminkan. Karena Kang Emil juga demikian. Ketika itu langsung saya bilang, jangankan jadi wali kota, insya Allah jadi gubernur. Terwujud. Nah, ini saya mau menyapa dulu Satria Reza Kusuma. Ya. Nah, ini Satria Reza Kusuma. Ya, saya lihat nih. Saya lihat dari wajahnya, itu kemungkinan dia itu memiliki pancaran energi untuk menjadi seorang pebisnis di bidang kuliner. Karena wajahnya itu terlihat ada kecenderungan melakukan bisnis di bidang kuliner. Ya, insya Allah nanti ya, mudah-mudahan. Diaminkan aja. Amin. Bukan ngelamar, bukan saya ngeramal ya, tapi ini adalah saya sedang mendoakan kalian. Nah, ini ada lagi. Retno Ayu. Retno Ayu, insya Allah suaminya tingginya 175. Bismillah. Terus juga sudah habis Quran. Masya Allah. Ya, Retno Ayu. Nah, Retno Ayu masih bingung nih. Ini siapa ya? Siapa yang nyebut siapa ya? Kang Ayu nyebut siapa? Nah, Retno Ayu, insya Allah ya. Dan insya Allah Retno Ayu, gak apa-apa, suaminya nanti kepalanya botak ya, nggak ada rambutnya, tapi itu insya Allah ahli ibadah ya. Dan jangan khawatir, rekening di tabungannya itu nggak akan pernah habis. Aminkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Agim, M. Agim Farhana Putra. M. Agim Farhana Putra. Saldo di rekeningnya sekarang ada di bawah 500 atau di atas 500. Kalau di bawah 500, tangannya di jidat. Allah, Gusti, tangannya di jidat. Berarti di bawah 500. Allahu Akbar. Kita coba untuk menyelesaikan. Gini ya, saya kasih tahu dulu. Ini dia. Dompet. Di dompet
tolong mulai nanti di dompet ini hindari untuk tidak meletakkan uang terbesar yang kalian miliki. Dan jangan dibelanjakan. Nyawa taruhannya. Contoh, Anda lihat, di sini saya selalu meletakkan uang 100.000. Ya, kenapa? Karena setiap melihat uang ini, pikiran saya, hati saya tenang. Karena masih ada uang 100.000. Dan di sini ditulis, untuk nyimak seri yang lebih besar dan berkah. Saya tanda tangan, dan setelah itu saya tulis tanggal berapa di tanda tangan. Dan setiap kali melihat ini, alhamdulillah, hati saya tenang. Jadi tolong jangan suka meletakkan uang hati murah di dompet kalian. Ini yang ada gening deak gitu, gening tinggal 1.000, ada ngenes pisan, duit tinggal segini. Hindari, naruh uang di sini, simpan. Dan ambil uang yang paling besar yang Anda miliki. Oke, itu yang harus Anda lakukan. Ya, sekarang kalau Anda sekarang di dompet ada uang, tolong ditulis. Ya, ditulis. Tulisnya apa? Tuliskan di sini. Ya, untuk apa? Nanti saya perlihatkan kepada Anda, ya. Insya Allah saya perlihatkan kepada Anda apa yang saya lakukan. Tolong praktekkan dan itu alhamdulillah berhasil. Uang ini jangan pernah diambil dari dompet Anda. Saya akan share dulu. Saya share dulu, ya, cukupkan untuk saya share dulu. Nih, siapa yang pernah belajar sama saya, alhamdulillah. Dari mulai yang ini, Skani Agustaf, Melani Ricardo, John Pantau, Hidayat Nur Wahid, Marini Jumarnis, alhamdulillah, Kang Emil, ya, ini waktu datang ke Imam Suri Bandung. Saya ada Imam Suri di Bandung. Yang mau berkunjung ke Imam Suri di Bandung, ada anak yatim di sana. Yuk berbagi ilmu kita untuk mereka. Nah, ini ketika api cemburu Kang Emil membakar dada, Tarangku rada berkerut, ya, bibirku rada manyun, mata rada jangar, andai makin bisa berbicara, ya, Satpol PP mana Satpol PP. Jadi Kang Emil dulu pernah memposting di Twitter, dia cemburu sama seorang laki-laki yang dibisikin oleh si cinta. Tahukah Anda yang dibisikin itu adalah saya, ya, gitu. Dan itu hampir di like 4.000, di share 4.142. Nah, ini kejadiannya lucu banget nih, ya. Kang Emil tuh kelihatan bangetnya juga nanti cemburu gitu, ya, Masya Allah. Tapi pada hakikatnya mah, tuh lihat tuh, ya, tuh Kang Emil tuh sih, oh kayak nanti, naon sih si cinta tuh bisik-bisikan gitu ya. Tapi ternyata ini adalah apa? Ini waktu saya bersama ke imam besar Masjid New York, Ustaz Abdul Haji Samsulawi, acaranya juga bersama Ustaz Yusuf. Dan pada hakikatnya sih tidak ada hal-hal yang seperti yang tadi dilihat, ya. Alhamdulillah luar biasa, kita tetap berteman sampai sekarang. Alhamdulillah mereka tetap bahagia, tidak ada kesulitan, ya. Nah, kalau ini ketika saya mengajar untuk Bapak Anies Baswedan, in 5 minutes ada perubahan yang sangat besar sekali, ya. Pada saat itu saya hanya bilang pada Pak Anies Baswedan, saya perlu 5 menit untuk membuat Anda merasa lebih yakin terhadap impian-impian Anda. Dan ternyata Anda bisa lihat, mohon maaf, ini bukan politik, ngobrolin politik, tapi ini ngobrolin grand planning dan contoh-contohnya. Ya, insya Allah Anda bisa memberikan, mengambil contoh yang tadi. Nah, ini saya mengisi bersama Ustadz-Ustadz ternama, alhamdulillah. Ya, ketika saya hijrah, saya cuma bilang sama Allah, ya Allah, pertemukan aku dengan orang-orang dan ulama-ulama yang hebat, yang bisa memberikan saya termotivasi untuk berhijrah. Alhamdulillah, saya bersanding dengan Hakim, bersanding dengan Ustaz Haji Ali Jaber, dan lain sebagainya. Masya Allah. Yuk, kita senyum dulu, ya. Coba diperhatikan, kita senyum dulu, karena senyum adalah salah satu kunci untuk meraih impian. Ya, perhatikan baik-baik ilmu yang saya berikan. Insya Allah, kalau Anda praktekkan, apapun yang Anda inginkan, itu bisa terwujud. Yuk, nah, kita lihat dulu.
Masya Allah. Allahu Akbar. Yang ketawa, alhamdulillah, insya Allah. Bukan ini ya, membuat orang lain tertawa, membuat orang lain terjatuh, terus kitanya ketawa. Ini kejadian-kejadian yang sering terjadi. Sebentar lagi kita coba untuk praktekkan kembali untuk menyamakan frekuensi. Ya, ini udah mulai ramai di sini, masya Allah. Alhamdulillah, saya bisa menjadi presenter, saya bisa menjadi konsultan di MNC dan juga di TV. Dan pada saat saya siaran, suasana ribut dan lain sebagainya, saya tetap fokus. Kenapa bisa tetap fokus? Karena pikiran kita fokus pada apa yang kita sekarang sedang lakukan. Nah, saya akan coba untuk menyamakan frekuensi dengan Anda. Ya, apa frekuensinya? Jadi gini, ada 4 makanan yang akan saya sebutkan. Nanti hanya satu yang akan saya sebutkan setelah hitungan ketiga. Apakah sama dengan Anda? Yang pertama adalah kerupuk bayam, ya, kerupuk bayam yang pertama. Yang kedua adalah makaroni, Bandung Wungkul, namanya semuanya Bandung, ya. Yang pertama adalah keripik bayam, yang kedua adalah makaroni, yang ketiga adalah cheese stick, yang keempat adalah kerupuk jengkol. Oke. Jadi ada kerupuk jengkol, ada cheese stick, ada makaroni, dan juga ada keripik bayam. Oke, fokus, samakan frekuensinya. Yang betul-betul nanti dalam hitungan ketiga, pop bersama dengan saya, pengucapannya sama dengan makanan yang disebutkan, berarti frekuensi kita sudah sama. Ayo fokus dulu, ya, fokus dulu. Kita akan mulai. Bayangkan apa yang akan saya sebut, apa yang saya akan ucapkan itu sama dengan Anda. Nah, bayangkan. Oke, sudah terbentuk bayangannya. Bayangannya sudah terbentuk. Saya juga sudah mulai membayangkan, ya, bayangannya sudah terbayang. Dan sekarang saya akan lontarkan dalam hitungan ketiga. Mari kita sama-sama mengucapkan apakah sama dengan saya, apakah sama dengan saya, apakah sama dengan saya, apakah sama dengan saya, apakah sama dengan saya. 1, 2, 3. Makaroni. Keripik jengkol, Pak. Makaroni. Makaroni. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, makaroni katanya ya. Bentar. Yang tadi makaroni, alhamdulillah. Nah, saya tadi ngobrolin lagi masalah yang uang. Nah, ini saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebenarnya bisa di-swap ya. Oke, Bapak, saya tuliskan lagi. Nanti kita bahas tentang foto aura. Oke. Kemudian. Modelnya nggak pakai jilbab. Oke. Saya akan tanya pada Anda. Ketika Anda mengambil uang di ATM, yang terbersih di otak Anda adalah tertuju pada sisa saldo. Bukan tertuju pada keyakinan Anda bisa menambah uang di saldo tersebut. Semakin Anda terpuruk dengan saldo yang semakin turun, semakin rendah, dan nilainya semakin nolnya semakin berkurang, maka itulah yang Anda akan dapatkan. Imajinasi Anda akan mengarah pada kenyataan. Kalau nggak percaya, coba perhatikan baik-baik. Saya akan mengajak Anda ke kebun lemon. Dan Anda melihat lemon yang sudah sangat matang sekali, banyak sekali lemon yang sudah matang. Anda ambil jeruk lemon tersebut, Anda petik, lalu Anda belah jeruknya, jeruk lemon tersebut Anda belah, keluar airnya, tetesin ke bibir Anda, tetesin ke lidah Anda. Oke. Kalau Anda terasa asam, itulah sebuah imajinasi. Pikiran bereaksi, tubuh bereaksi, lidah bereaksi, tangan bereaksi, dada bereaksi, perut bereaksi. Begitu juga ketika Anda mengambil uang di ATM, Anda selalu berkata, ya Allah, tinggal 125.000, maka itulah yang akan masuk ke dalam pikiran dan tubuh Anda. Bayangkan uang yang Anda ambil, sisa saldonya yang tadi 125.000, Anda katakan, alhamdulillah, uang saya masih banyak, 125 juta. Insyaallah, saya akan tunjukkan saldo rekening saya. Ya, biasanya kayak gitu. Orang ganteng, orang soleh, lihat cek saldonya dong. Insya Allah, TikTok
Ya, nah, kita lihat ya. Kalau saldo di rekening Anda seperti ini, ucapkan, ini uang saya. Yuk kita mulai. Ini uang siapa? Ini uang saya. Ini uang saya. Berapa nilainya? Exactly, Anda harus mengucapkan dengan sangat benar. Uang saya tersisa 71.932.538,52 perak. 52-nya tidak usah disebut. Ini uang siapa? Uang saya. Uang saya. Saya itu mana? Saya itu siapa? Anda tunjukkan kepada Anda. Amal bil arkan. Ya, Anda cuma menyebutkan ini uang siapa? Uang saya. Ikrar bilisan. Hanya ucapanmu. Rasulullah mengajarkan ikrar bilisan. Ucapkan. Amal bil arkan. Gerakan tubuh Anda. Kita bersyukur. Tangannya begini. Bukan misalnya, ya Allah, saya bersyukur. Tangannya tidak melakukan amal bil arkan. Apalagi tasdik bil qalbi, yakin dalam hati bahwa itu adalah uang kita. Ya, jadi kalau saya tanya, uang siapa ini? Alhamdulillah, uang saya. Alhamdulillah, uang saya. Karena begitu ada, insyaallah. Alhamdulillah, bahwa itu adalah uang. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah. Kita lanjut lagi. Kalau ternyata makin bertambah, kalau kurang, bertambah. Ini, berapa uang sisa saldo di rekening Anda? Sebutkan sama-sama. 281.445.700 sekian. Uang siapa? Uang saya. Alhamdulillah ya Allah. Berkah rezeki materi yang kau berikan dari saya. Yakin harus siapa? Kalau belum, ini sisa saldo di rekening Anda. Suatu saat nanti berimajinasi. Insya Allah. Tabungan Anda sekarang berimajinasi. Berdoa. Tidak terlihat, tapi hasilnya ada. Kalau uang terlihat, hasilnya juga ada. Tapi tabungan, impian lebih dahsyat dari tabungan materi. Berapa sisa saldo Anda? 1.150.811.000 sekian. Insya Allah. Kalau masih kurang, saya berikan lagi yang terakhir. Ini uang siapa? Uang saya ya Allah. Berikan pada Allah agar dimudahkan semua rezeki materi untuk saya. 10 miliar 115.870.178 uang siapa ini? Uang saya. Rajin-rajin. Anda mau menabung. Menabung uang aja harus rajin tiap hari supaya hasilnya banyak. Anda menabung impian, udah dia nggak bayar, jarang dilakukan. Ini yang harusnya Anda lakukan. Sering-sering berimajinasi. Lanjut. Nih. Ya. Ini. Saya tahun 2006. Ya, saya tahun 2006. Oke. Saya tahun 2006. Sebentar. Oke, saya tahun 2006 itu bangkrut. 2006. Perhatikan. Yang tadi Anda lihat terakhir, itu nilai saldonya ada 700 sekian juta. Uang saya tinggal 1,5 juta. Apakah saya mengeluh? Karir saya saat itu saya mengajar di Marbles. Saya mengajar di London School. Saya mengajar tamu di Binus. Saya mengajar tamu di Universitas Indonesia. Saya mengajar di John Robert Towers, di Duta Bangsa Penyanyi Booming Uner. Saya mengajar di Tantowi, Helmi. Tapi uang yang saya miliki, tabungan saya hanya 1,5 juta. Perhatikan, apakah saya fokus mengeluh terhadap uang 1,5 juta? Tidak. Saya fokus. Saya harus pindah dari tempat kebangkitan tersebut, mencari tempat yang dekat dengan masjid. Dan akhirnya, saya membaca poskoda zaman 2006, tidak ada Google, tidak ada pencarian melalui internet. Cari poskoda, rumah dekat dengan rumahnya Pak Hamzahas dan rumahnya Pak Habib. Masya Allah. Wow, tukang saya. Nah, saya dulu hanya ngontrak 1 tahun 13.500.000. Kok bisa murah? Ini dia. Ini rumahnya Pak Habib. Ini rumahnya Pak Hamzahas. Ya, berdempetan. Dan rumah saya ada di sini. Di sekelilingnya apa? Ini sungai. Jadi pembatas antara yang kaya dan yang miskin adalah sungai.
sungai. Dan saya mengontrak bedeng-bedeng yang ada 7 bedeng dengan nilai 13 juta. Apakah saya malu? Tidak pernah. Saya tidak pernah malu. Buang gengsi Anda untuk meraih impian, buang gengsi Anda. Saya pernah menghipnotis Hani Yahya, menghipnotis Gubernur Aceh Mahmud. Saya bisa jatuh hanya punya uang 1 juta. Saya cari yang dekat masjid. Baru saya temukan ketika hijrah. Bila engkau mengejar dunia, engkau hanya mendapatkan dunia. Iya, kalau dapat. Bila engkau mengejar akhirat, maka akhirat akan dapat, dunia pun akan didapat. Itu yang saya lakukan. Saya cari yang dekat masjid, sampai akhirnya saya sholat duha, saya sholat zuhur, saya sholat wajib, semuanya di situ. Dan ternyata Allah memberikan bahagia. Saya ambil uang di ATM untuk membayar apa? Membayar kontrakan tersebut 13,5 juta. Saya nggak punya uang 1 juta. Saya bayar dulu 750.000. Sisanya untuk pegangan saya. Apa yang terjadi? Saya ambil uangnya, tiba-tiba ketika saya mau pulang, saya ambil, ada orang yang membuang struk sembarangan, saya ambil struknya. Lalu saya lihat berapa uang yang ada di situ. Sisa saldonya 620 juta. Saya masih ingat sekali. 620 juta. Lalu apa yang terjadi? Saya masukkan ke dompet. Saya taruh di sini yang terlihat. Setiap kali saya setelah selesai sholat fardu, sholat duha dan sholat tahajud, saya buka. Alhamdulillah ya Allah. Uang saya 620 juta. Alhamdulillah ya Allah. Saya masih banyak. Saya lakukan itu 3 hari. Seminggu kemudian, ada telepon dari Kementerian Keuangan. Pak Zaihanan, saya Ibu Lilis dari Kementerian Keuangan. Ingin mengundang Bapak untuk mengajar di kami sebanyak 17 angkatan. Dan 1 angkatannya adalah 40 juta rupiah. Berapa ratus juta yang saya dapatkan? Hampir 700 juta rupiah. Masya Allah. Yuk kita mulai untuk berimajinasi. Ya, imagination is more important than knowledge. Oke, sekarang yang tabungannya di bawah 500 ngomong. Uang tabungan saya ada 50 juta. Uang tabungan saya ada 50 juta. Ya, mohon maaf ini kalau misalnya terdengar di belakang seperti office seperti salah saya. Ya, oke. Uang Anda ada berapa? 50 juta. Katakan uang saya ada 50 juta. Sekarang saya pernah melewati di masa saya kuliah. Saya perhatikan diri saya sendiri. Saya dibully. Anda nggak percaya? Saya dibully dari SD. Saya jualan es. Saya jualan boneka. Saya jualan makanan. Saya kabur dari sekolah. Saya SMP masih tetap dibully. Saya bolos 6 bulan ketika SMP 2 di Bogor. Saya bisa mencapai seperti ini. Kuncinya adalah dalam pikiran. Ya. Singkat cerita, kuliah saya pengen punya uang banyak. Apa yang saya lakukan? Melamar jadi penyiar radio. Bayang jadi penyiar radio. Orang mikirnya, mana mungkin Zaihanan yang pendiam itu jadi seorang penyiar radio. Ya, di depan saya lagi ada rame-rame ini foto-foto. Foto saya ya, bukan foto saya. Ya. Nah, pada saat itu saya ngelamar ke radio mana? Radio Oz Bandung. Bayangkan, 1.101 orang yang melamar, hanya 13 yang keterima. Dan alhamdulillah saya termasuk di dalamnya. Dan saat itulah saya mulai siaran setelah 3 bulan training. Mulai siaran. Ini siarannya jam 12 malam sampai jam 2. Kenapa penyiar baru? Ditaruhnya untuk siaran itu jam 12 malam sampai jam 2. Kenapa? Ada yang tahu? Coba. Ada yang bisa menyebutkan kenapa penyiar ditaruhnya jam 12 malam sampai jam 2? Saya mau dengar satu orang yang bicara. Oke. Karena apa? Ya. Karena apa? Karena nggak ada yang dengerin. Betul. Ada lagi.
Ada lagi yang ngedengerinnya Pocong, Kuntilanak dan teman-temannya. Itu rame. Udah silent lagi. Silent lagi. Ya. Kenapa jam 12 malam sampai jam 2? Karena satu, yang dengerinnya sedikit, tapi telinganya selektif. Jadi kalau kita salah, itu akan kedengeran. Kita mulai ya. Saya siaran dulu jam 12 sampai jam 2, jam 12:17 saya mulai. That is number one hit music station also 102 FM. Hai, selamat malam untuk Jardias, ketemu dengan penyiar Bapak Hanan yang bakal menemani kamu sampai jam 2 pagi nanti di After Midnight on 102 FM. That is number one on Australia Top 40 Countdown, and then this is Madonna, number 3 on Australia Top 40 Countdown. Saya play CD playernya lagu Madonna, dan saat itu detiknya sudah ada. Sekarang enak pakai komputer, detiknya udah jalan. Tapi ternyata suara Madonna nyanyi nggak keluar. Apa yang saya lakukan? Woi, tolong woi, ini woi nggak nyala woi, bantuin woi. Live saat itu mikrofon masih dalam posisi on air dan nyala. Udah besoknya langsung saya di grounded. Tapi saya tidak pernah. Yang kedua apa? Saya pengen dapat tambahan uang. Ada tulisan spanduk seminar seks dan kebugaran bersama Dr. Boyke di Anugerah dan kami Fatma Negara. Saya telepon. Sudah ada MC-nya belum? Oh, belum ada. Saya Ahmad Jahanan, penyiar radio. Boleh Pak saya jadi MC-nya? Oh, boleh silakan. Saya jadi MC pertama kali. Tidak pernah ada yang mempelajari. Tidak pernah saya belajar. Saya otodidak belajar sendiri. Dari penyiar radio, dari MC, saya belajar sendiri. Sekarang saya pengen saja Melani Ricardo, Utari, siapa lagi orang-orang ternyata apa? Nekat. Sukses adalah orang yang nekat. Ya, your internet. Ya, tadi potong. Jadi ingat satu kunci orang yang sukses adalah orang yang nekat. Oke, ya, oke. Ada yang udah ditulis belum? Tunjukin. Ada yang udah ditulis belum? Uangnya. So, tulis dulu. Kalau di dompetnya cuma ada 20.000 ya udah itu aja. Ya, yang ditulisnya itu 50 sen. Ya. Anda buktikan ini. Anda akan lihat sesuatu yang luar biasa. Ya. Ada yang sudah ditulis? Saya pengen lihat. Yang sudah ditulis, saya pengen lihat. Ya, insya Allah. Yang sudah ditulis. Nah, tulisnya. Saya ingin lihat. Ya. Oke, saya belum lihat. Belum ada yang terbuka. Coba. Oke, ada yang sudah ditulis uangnya. Natasha. Bentar Pak, lagi ditulis. Oke. Silahkan ditulis. Saya kasih waktu beberapa menit untuk ditulis. Ya. Please promise me you'll get this part. Sampai maut memisahkan kita. Jangan pernah kau belanjakan yang ini. Ya. Jangan pernah kau belanjakan nyawa taruhannya. Anda bisa berkomunikasi dengan orang. Jangan belanjakan orang. Saya ketika itu mau membayar tol, nggak ada uang sama sekali. Ada uang yang saya sudah tulis, sudah saya tanda tangan. Saya nggak mau keluarkan. Saya akhirnya bilang, Pak, mohon maaf, saya nggak ada uang lagi. Ini apa? Nggak apa-apa, Pak. Saya minta nomor teleponnya, akan saya transfer. Nggak usah, Pak. Anda bisa berkomunikasi. Itu uang itu. Ya, sudah. Tunjukkan sama-sama. Biar semua orang bisa melihat apa keinginan Anda. Saya belum masih tahu. Contoh, untuk umroh orang tua, untuk kelulusan, untuk S2 di Madinah, untuk S3, saya lakukan itu. Ketika mau haji, saya tulis untuk haji. Berapa bulan kemudian? Tidak lebih dari 1 tahun. Saya bisa membayar untuk haji. Jadi tulis apa keinginannya untuk nikah. Nah, itu dia. Saya tulis, insya Allah. Ini langsung senyum-senyum nih kayaknya. Ya, saya pengen lihat setahun lagi uang itu masih tertempel nggak di dompet Anda, masih ada nggak di dompet Anda. Saya tambahkan lagi untuk menulis di ini. Oke.
tangan, jangan lupa. Tanggal sekarang 26 November. Oke. Oke. Tanda tangannya satu kali tarikan nafas. Tanda tangan. Oke, pelan-pelan pesan. Tunjukkan yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya belum melihat yang lainnya nih. Yang lain belum ditunjukkan. Saya belum melihat yang lainnya. Oke, saya belum lihat yang lainnya. Oke, ini masih di off semuanya, belum dinyalakan videonya. Oke, Ayu Delasari, Canti Rismawati, Tantia, Zahra Firdaus, Baby, ya, Zihan, ini belum dimunculkan, ya, Masya Allah, Michelle, ya, Bayin, Siva, Amanda, oke, Rida, Nurul, Siva, Nerifa, belum juga, oke. Sekarang yang sudah saya sebutkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. M. Aging Farhana, An Aging Farhana Putra, Satria Reza Kusuma, Sri Alda, oke, Zalfa, Dewa Atyara, Syam, Yeni, Krisnawati, Nuryanti, Resa Tresnasari. Oke. Kita siap? Anda sebutkan untuk apa? Saya bacakan untuk saya dan Anda juga bacakan yang Anda tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bikamin bikhair. Ya Allah, jadikan semuanya baik-baik saja dan semuanya dimudahkan oleh-Mu ya Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bikamin bikhair. Ucapkan. Yuk sama-sama. Ucapkan sama-sama. Kalau saya tertulis untuk mobil baru. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda untuk apa? Anda untuk apa? Sebutkan. Oke. Kalau saya untuk mobil baru. Insya Allah jadi 100 juta. Ya, itu siapa tuh? Insya Allah jadi 100 juta. Tolong aminkan yuk. Yang terdengar tadi, insya Allah jadi 100 juta. Amin. Bila kita mendoakan teman kita, maka malaikat di kiri kanan kita akan mengatakan, begitu juga denganmu. Insya Allah. Ya, lanjut lagi. Simpan yang terlihat di dompet Anda. Saya juga akan simpan yang terlihat di dompet Anda. Dompet saya nggak ada yang transparan pada depannya. Nggak apa-apa, nanti kalau dilihat bisa kelihatan ya. Ya, nggak apa-apa. Di dalamnya aja oke. Ya, di dalamnya nggak apa-apa. Ya, bisa di sininya juga. Yang penting kelihatan dan tidak dibelanjakan. Saya ingin melihat lagi dalam beberapa bulan ke depan kalau saya bertemu lagi dengan Anda di training, nanti di training offline, saya ingin uang itu masih ada, malah bertambah. Malah yang tadi bilang 100 juta itu akan menjadi sebuah kenyataan. Anda tahu Manik Kaluna yang nyanyi lagu Selepas Kau Pergi? Mungkin Anda tidak pernah membayangkan kenapa bisa terwujud mendapatkan mobil impiannya dalam waktu hanya beberapa bulan. Dia nggak ada uang. Tidak ada uang. Tapi apa yang dilakukan? Dia deketin mobil impiannya. Setiap kali mobil impiannya lewat, dia bilang, itu mobil saya, itu mobil saya, itu mobil saya. Masya Allah. Setiap kali mobil yang dia diinginkan lewat, dia katakan, itu mobil saya. Yang kedua, dia deketin mobil itu, dan dia pegang mobil tersebut, dan ada temannya yang punya mobil tersebut, akhirnya dia pakai, dia pinjam, dan dia membayangkan itu mobil. Dan beberapa bulan kemudian, dia membeli mobil tersebut. Ya, tahu ya, Manik ya, yang nyanyi lagu Selepas Kau Pergi, Masya Allah. Kau bukanlah, tidak perlu dinyanyikan lagi ya, sudah zaman masa lalu. Apa yang Anda lakukan sekarang? Lakukan seperti yang Teh Manik ajarkan, saya ajarkan kepada dia. Apa yang terjadi? Katanya nggak ada uang, Kang. Ternyata uangnya itu adalah rumah ibunya yang sudah bertahun-tahun tidak laku, akhirnya terjual dan bagi-bagi warisan. Tuh, coba berdoa sama Allah, itu ikhtiarnya langit kapital. Tapi berdoa dengan cara manusia adalah horizontal. Dengan yang saya insya Allah berikan kepada Anda semuanya. Ya, jadi mulai sekarang, Anda kalau ngambil uang di ATM, jangan terpaku sama sisa saldo yang nyata. Tapi berimajinasi. Sekarang, yang berat badannya, ini khususnya ahwat ya, khususnya wanita, yang berat badannya tidak ideal, terlalu berlebih.
overweight. Saya pernah menurunkan berat badan melalui, ya istilahnya melalui Allah ya. Dengan cara apa? Berat badannya 129 kg. Bertemu saya 6 bulan kemudian berat badannya 74 kg. Mau? Yang menurun berat badan? Anda tahu berat badan saya dari 20 tahun yang lalu itu tetap di 85. Karena apa? Karena dikunci. Kuncilah keinginan Anda. Kuncilah berat badan Anda. Jadi mulai sekarang, kalau yang kurus pengen naik, ngomong berapa berat ideal yang ingin Anda naik. Jadi kalau misalnya yang perempuan 55, ucapkan. Ketika saya tanya pada Anda, berapa berat badan Anda? Ucapkan yang ingin Anda. Berat badan yang ingin Anda idealkan. Ya, coba saya ulangi lagi. Berapa berat badan Anda? Ya, 50. sebutkan 55, 45, 65, 70. Sebutkan. Ya, saya mendengar. 51. 45, Pak. 50. Kenapa? Setiap kali Anda berjalan, tolong, Anda jalan. Ada nggak yang menghitung angka berjalan? Nggak ada. 1, 2, 3, 4. Nggak ada. Sebenarnya inilah kunci impian terwujud. Cara Kang Zai. Apa? Ketika Anda berjalan, Anda bilang, berat badan saya 50, berat badan saya 50, berat badan saya 50, berat badan saya 50. Kalau yang hutangnya belum lunas, Anda katakan, ya Allah, hutang terbayar. Semakin Anda menabung impian Anda dengan banyak pengucapan, maka tubuh akan positif dan akan memudahkan impian Anda terwujud. Semakin Anda tertekan dengan masalah Anda, maka tubuh tidak akan merasa nyaman. Oke, ya. Berikutnya, kita siapkan lagi pikiran kita. Ketika saya tanya apa kabar, Anda ucapkan, apa kabar? Saya sehat, saya sukses, masuk surga, Allah Akbar. Yuk sama-sama. Apa kabar adik-adikku semuanya? Saya Sehat. sehat, Saya sukses, masuk surga, Allahu Akbar. Oke. Ya. Oke. Sekarang esensinya Anda sehat ya. Saya sehat. Bayangkan Anda sehat. Jangan cuma pengucapan. Ingat sekali lagi. Ikrar besar. Amal doakan. Sehat itu gimana? Saya sehat. Saya sukses. Masuk surga Allah. Jadi teguran dong. Gerakan tubuh. Coba sekarang Anda gerakan tubuh Anda. Anda mau punya rumah. Perhatikan ya. Saya kasih tahu lagi tips. Kalau mau punya rumah, mulai sekarang tabungan impian Anda, tabungan imajinasi Anda. Tunjuk rumah yang Anda inginkan. Tunjuk rumah yang Anda inginkan. Setiap lewat situ, Anda bilang, itu rumah saya. Itu rumah saya. Itu rumah saya. Anda nggak percaya? Saya membeli apartemen. Ketika saya melewati jalan, lalu melewati jalan menuju ke Sudirman, di sebelah kanan itu ada apartemen. Dan setiap kali saya lewat, saya bilang, ini apartemen saya. Ini apartemen saya. Langsung saya lakukan apa? Pulang dari Contoh Betawi, saya langsung bersedekah. Entah 50.000, entah 100.000. Dan ini saya lakukan berhari-hari terus, berbulan-bulan. Dan ternyata apa yang terjadi? Dalam 1 tahun, saya berhasil berdiri di balkon apartemen tersebut. Saya nggak ada uang saat itu, cuma 1 juta. Kalau Anda bilang, saya kan banyak uang. No, saat itu saya hanya punya uang 1 juta. Saya bisa membeli apartemen beratus-ratus juta. Dengan cara apa? Imajinasi. Saya melihat ke kanan, saya lagi nyetir, lihat ke kanan, alhamdulillah, saya. Kenapa saya nggak melihat ke kiri?
Karena kalau ngeliat ke kiri itu keramat sentiong, kuburan. Ya, saya belum mau dulu ya Allah. Saya belum mau dulu nih. Kalau ngeliat sini kuburan, ntar dulu. Saya masih banyak cita-cita. Saya ngeliat ke sini. Terjadi. Masya Allah. Ya, jadi mulai sekarang, kalau ada brosur tentang perumahan, Anda tempel, Anda bayangkan perumahan. Allah, kita yakin kalau adalah sangat hamba. Ya, nanti saya mau coba berikan tips untuk hipnosis sendiri, self hipnosis. Insya Allah apapun masalah Anda itu bisa selesai. Contoh, Anda yang akhwat atau yang ikhwan mau supaya pasangan Anda itu menikah dengan Anda. Ya, misalnya Sri Alda, misalnya Sri atau Kamelia. Banget punya suami yang persis Ustaz ini, yang persis pengusaha ini. Apa yang saya lakukan? Setiap kali membayangkan dia, Anda katakan, itu suami saya, itu suami saya, itu suami saya. Apa yang terjadi? Suami dari orang yang melakukan teknik tersebut hampir mirip dengan orang tersebut, dan juga sifatnya mirip dengan apa yang Anda inginkan. Jadi sekali lagi, jangan pernah pesimis dengan impian-impian Anda. Nggak bakal mungkin bisa rumah segede gitu. Saat itu rumah saya ada 3, Bogor, Jakarta, Bandung, melalui metode green planning yang tadinya tidak punya uang sama sekali. Ya, alhamdulillah. Sekarang saya mengusulkan hadiah untuk Anda. Apa hadiahnya? Ini hadiahnya saya akan screen ini lagi, ya. Ini putus ya, ini. Insya Allah mudahkan semua urusan. Dulu. Lanjut. Ya. Saya nggak pernah mau mempermasalahkan, mengingat-ingat PowerPoint nggak bisa jalan, ya udah aja, biarin aja kalau bisa jalan ya. Nah, ini dia sudah bisa jalan. Nah, baik. Oke, benar. Stickers. Saya dan saya. Dah, saya. Oke. Nah, ini dia. Ini akan saya berikan untuk Anda. Sebuah Siswa sebuah sekolah menengah program atas di yang Jakarta sangat ini luar tak sabar biasa, memfoto aura mereka. yaitu foto Kenapa aura. ya mereka pengen tahu aura mereka? Mau tahu apa kemampuan aku tuh seberapa, menambah gitu pengetahuan tentang bagaimana saya ini, kepribadian saya. Ya, karena warna atau aura pada tiap manusia itu berbeda-beda. Aura menentukan energi orang yang bersangkutan. Aura juga menunjukkan sifat dan kepribadian seseorang. Warna yang terekam dalam foto inilah yang disebut aura. Aura memang tidak bisa terlihat oleh mata, tapi bisa ditangkap dengan alat yang disebut interaktif aura video system yang disambungkan pada laptop. Tujuannya itu sebetulnya melihat waktu muda, sehingga dia ini cocoknya bekerja di mana, bagian apa, sama orang ini punya sesuatu yang spesial nggak di dalam dirinya. Nah, friends, cara merekam aura seseorang yaitu dengan meletakkan tangan kiri kita pada interaktif aura video system yang dihubungkan ke laptop yang dilengkapi kamera.
Caranya itu nanti pertama kan dia harus mengosongkan dulu tangan-tangannya ya, nggak boleh ada yang pakai jam, pakai cincin, semua dilepas. Setelah itu jari jemarinya dibersihin pakai antiseptik. Setelah itu difoto dulu, habis difoto melalui komputer aja, udah gitu ditempelin tangannya, baru deh tuh gerak auranya. Dan dia akan bergerak terus sampai betul-betul berhenti. Nah kalau berhenti berarti disitulah aura kita. Hasil dari foto aura menunjukkan tipe warna aura, ukuran aura, ukuran cakra, tingkat emosi, dan tingkat energi yang ada pada tubuh Ini kita. dia. Merah. Saya akan memberikan ini untuk Anda. Ya. Oke, saya akan tutup dulu. Masih kelihatan nggak di situ? Masih kelihatan? Kelihatan. Masih kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Terima kasih. Jangan dipanggil Pak, itu dipanggil saya aja. Akan teh, insya Allah mudah terus, insya Allah terus saya. Oke, ini saya tutup dulu. Kita balik lagi. Saya akan memberikan pada Anda, ini di Bandung semuanya kan, di Bandung, ya, sebuah alat yang saya juga praktekkan pada Kang Emil dan orang-orang yang sukses dan orang-orang yang dulu masih SMA menemukan sebuah potensi yang sangat luar biasa, menjalankan sebuah program-program yang dia belum pernah tahu sebelumnya dan mewujudkan step-step langkah-langkah impian yang dia harapkan. Ingat, alat ini harganya tahun 2006 saya beli 350 juta. Coba bayangkan. Hanya ada 3 di Indonesia. Alhamdulillah saya pemilik yang kedua, ada Dr. Aisyah Dahlan, dan yang pertama adalah di Mangga 2. Nah, bagi Anda yang ingin tahu seperti apa diri kita, blueprint kita sebanyak 23 halaman, maka saya akan berikan untuk Anda yang masuk duluan ya, ke Instagram saya. Ya, saya akan lihat nanti, saya akan buka di @zaihanan, ZAEHANAN. Ya, aduh Kang, ini kan lagi dipakai, ini kan lagi ini. Saya nggak mau tahu impian itu, ya, menyulitkan. Tapi kalau kita tahu, akan mudah. Gimana caranya Anda dapat sebuah program foto aura sebanyak 23 halaman yang menceritakan tentang diri kita dan akan memperbaiki diri kita dengan cara apa? Follow Instagram saya di @zaihanan. Lihat siapa yang akan masuk duluan. Oke. Siapa yang masuk duluan di Instagram saya di @ZAEHANAN. Oke. ZAEHANAN. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan berikan lagi satu hadiah untuk Anda yang masuk follow di TikTok saya yang baru 2 bulan berjalan, ya, di @zaihanan. Oke, ya. Siapa yang kedua? Dan yang ketiga, yang masuk ke WA saya dulu yang pertama di 0817 75 3031. Saya tidak akan mengulang karena impian itu terasa menyulitkan, tapi mudah untuk orang-orang yang smart, orang-orang yang cekatan, dan orang-orang yang sigap dalam membaca sebuah peluang. Ya, kita lihat siapa yang masuk duluan di WA saya. Silakan lagi. Diulang lagi. Ulang lagi sekali lagi ya, 0817 75 30 31. Oke, sudah ada yang masuk. Silakan lagi. Nah, ini dia pengumuman penting. Maaf ya, foto aura ini kalau untuk Anda bisa membayarnya itu minimal 1 juta. Karena ini sebuah program yang sangat luar biasa sekali. Ya, jadi kalau Anda membayarnya ada 1 juta. Nah, ini sekarang digratiskan. Untuk siapa? Yang tadi masuk di Instagram saya, di TikTok saya, dan di WA saya. Yang 1407 sudah ada yang masuk di WhatsApp saya. Saya lihat lagi. Yang 1407, nah, kita mulai membaca
siapa pemenang dari WhatsApp. Assalamualaikum Pak. Nah, yang ngerasa nulis WA ke saya, Assalamualaikum Pak, itu siap-siap untuk mendapatkan hadiah. Nah, siapakah dia? Dan dia adalah Anissa. Anissa berhak untuk mendapatkan tes foto aura senilai Rp1 juta dan hasilnya 23 halaman akan langsung ditransfer ke nomor WA Anda. Nanti Anda harus datang ke Imasuri yang ada di Jalan Ciliwung, dan nanti di sana tesnya hanya memakan waktu 15 menit, tapi hasilnya akan berubah semua yang Anda bingungkan selama ini. Saya tuh gimana sih untuk melihat itu? Untuk yang di Instagram, kalian lihat lagi siapa yang masuk di Instagram saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan buka Instagram saya di @zaihanan. Dan untuk yang masuknya, wow, alhamdulillah sudah banyak yang masuk. Dan ini yang masuk di 3 menit yang lalu adalah yang bernama CCCAAA19. CCCAAA19. Siapa yang pemiliknya? Acungkan tangan. Siapa pemiliknya? Acungkan tangan. Ada? CCCAAA19. CCCAAA19 _ Oke. Ya. Siapa? Nanti tolong moderator Kang Ahmad untuk mencatatkan ya, sama-sama yang bertiga ini datang ke Imasuri dan langsung konsultasi sama saya. Ya, ini Dr. Karidandan saja konsultasi dan tes foto aura. Anda tahu Dr. Karidandan? Ya, kalau di farmasi Anda pasti tahu. Beliau adalah wakil ketua rektor Unpad. Ya, 2 kali foto aura, alhamdulillah hasilnya memuaskan dan beliau praktekkan apa yang ada di foto aura. Nah, sekarang yang hadiah berikutnya di TikTok. Yang di TikTok hadiah berikutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang di TikTok dan ternyata pemenangnya adalah yakin menang. Siap sih kenal gitu. Dan yang masuk adalah yang dari bawah dulu. Zalfa Altiara 1999. Zalfa Altiara 1999. Saya nggak mau semuanya laki-laki, ya semua perempuan. Saya mau ada laki-lakinya. Ya gini kenaon sih ini semua ya perempuan semua ya. Insya Allah. Ini nggak ada laki-lakinya. Ini di stickers ini ya. Ini nggak ada laki-laki yang masuk nih. Kang Ahmad, kumaha ieu teh? Perempuan kan rata-rata bidan sama perawat kan saya. Oh iya, benar. Kita berarti eta aya Fadil. Fadil sama Agim dah. Fadil, saya kasih kamu. Siapa? Saya kasih kamu foto aura gratis, ya. Alhamdulillah. Nah, saya coba yang di belakang tuh nyara rumput gitu ya. Banyak no aktif, tapi nah sekarang ada lagi yang laki-laki, saya mau satu lagi, tapi yang aktif videonya, ini pernah ini presiden udah foto aura ini, masya Allah, sampai dibilang bahwa ini harusnya orang Indonesia itu pada di foto aura semua biar tahu potensinya masing-masing. Ini nggak ada semua yang itu ya, videonya terbuka ya, berarti saya akan berikan kepada memang yang aktif adalah Fadil, congratulations. Alhamdulillah kamu mendapatkan. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih, Akang. Terus juga saya tambahkan juga untuk M. Agim Farhana Putra dan Satria Reza Kusuma. Tuh, kurang naon geura Zaihanan teh. 1 orang 1 juta, ini udah berapa orang? Ya, belum konsultasinya. Nah, insya Allah barokah. Setiap kali kita menolong orang harus ikhlas dan insya Allah kita akan ditolong oleh Allah. Kita mengalami kesulitan. Jadi yang tadi tolong ya, Kang Ahmad ya, ini dicatat M. Agim Farhana Putra, semoga impiannya terwujud. Satria Reza Kusuma, semoga masalah yang sedang dihadapi bisa selesai.
Fadil, semoga segera dipertemukan dengan calon bidadarinya, insya Allah. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Yuk lanjut kembali. Di silent dulu. Nanti ada sesi pertanyaan. Sesi pertanyaannya akan dibuka nanti di grup WhatsApp, ya, di grup WhatsApp. Dan insya Allah kalau di sini kan agak panjang nantinya. Kita memaksimalkan waktu kita karena beberapa menit lagi kita kurang lebih 20 sampai 25 menit lagi kita akan buka sesi pertanyaan. Nanti saya jawab melalui WhatsApp yang 0817 75 30 31. Sekarang apa sih yang harus Anda lakukan kembali? Ini yang harus Anda lakukan. Ini penting. Tadi Anda jalan kaki nyebutin impian Anda. Ini pernah salah satu manajer Telkom itu alhamdulillah gula darahnya turun. Karena apa? Karena pada saat dia berjalan, dia bilang gula darah saya normal, gula darah saya normal, gula darah saya 90, gula darah saya 90. Dan alhamdulillah dalam waktu 3 hari gula darahnya normal. Yang suka migrain siapa? Yang suka migrain. Detik-detik plus migrain, Masya Allah. Yang suka migrain kepalanya, ya. Atau yang suka saraf kejepit, pinggangnya sakit. Nah, ini saya dulu saraf kejepit. Saya sampai ditangani oleh Dr. Misbah. Siapa Dr. Misbah? Profesor Misbah adalah dokternya Pak SBY. Saat itu Pak SBY masih menjadi presiden. Saya direkomendasikan oleh beliau dan saya ke Dr. Misbah. Setiap kali disuntik terus, ya, seminggu sekali disuntik supaya nggak sakit. Dan saya harus dioperasi. Tapi ternyata saya nggak melakukan operasi. Saya melakukan teknik di mana kekuatan pikiran mengarah pada kenyataan. Saya nggak bisa ruku dulu. Nggak bisa ruku. Tapi akhirnya kenapa saya bisa ruku? Ini kuncinya. Sebelum tidur, yuk mulai ya. Sebelum tidur, katakan pada diri Anda sendiri. Sebelum tidur, ya. Sebelum tidur, saya menghitung angka mundur. Ucapkan, ini ikrar. Sebelum tidur, saya menghitung angka mundur. Menghitung angka mundur. Sebelum tidur, saya menghitung angka mundur. Oke. Yang belum sampai 7, ucapkan. Saya sudah 5, tinggal 2 lagi. Sebelum tidur, saya menghitung angka mundur. Sebelum tidur, saya menghitung angka mundur. Oke. Sekarang, Anda mau tidur. Ya, Anda tinggal di kos-kosan atau sekarang tinggal di rumah orang tua. Hindari saat Anda mau tidur, pikiran Anda mengembara kemana-mana, ke persoalan, ke masalah, dan lain sebagainya. Tapi bilang, saya mau tertidur, saya berdoa, dan insya Allah impian saya terkabulkan. Katakan itu. Ya, ngomong aja itu dulu sebelum Anda masuk ke tempat tidur Anda, ke ruang tidur Anda. Saat Anda mau tidur, ya, tidur. Karena ini pasti belum Anda punya istri atau suami. Pada saat Anda mau tidur, apa yang harus Anda lakukan? Menghitung angka mundur. Dari berapa? Nggak usah banyak-banyak. 17. Terlalu banyak? 10. Ngomongnya gini. 10. Saudara bahan. Ini saya lakukan sama Helmi Yahya. Saya lakukan pada, siapa lagi ya dulu? Edwin Chandra. Saya lakukan kepada, siapa dulu itu? Putri Indonesia saat itu. Pada saat itu saya mengisi Rakernas sebuah partai besar yang dihadiri oleh Bapak Yusuf Kala. Dan saat itu saya menggunakan teknik ini untuk membuat mereka merasa lebih nyaman, rasa impian-impiannya dikabulkan. Mulai ya. Sudah saudara bahan itu, baca doa. Dan setelah baca doa, dalam hitungan 10 menuju 1, saya tertidur dengan nyenyak dan nyaman, dan impian saya terkabul. Kunci. Dalam hitungan 10 menuju 1, saya tertidur dengan nyenyak, dan impian saya terkabul. Stop ngomong sekarang. Dalam hitungan 10 sampai 1, saya tertidur dengan nyenyak, dan impian saya terkabulkan. Nah, Anda ngomong seperti itu. Berapa kali? 5 kali minimal. 7 kali maksimal.
Dalam hitungan 10 menuju 1, saya tertidur dengan nyenyak, dan impian saya terkabulkan oleh Allah. Ulangi lagi sampai 7. Pas sudah 7, Anda mulai. 10, Bismillahirrahmanirrahim. Saya semakin rileks dan tenang. 9, saya bertambah rileks dan tenang. 8, saya sangat rileks dan nyaman. 7, saya mengantuk luar biasa. 6, saya bertambah mengantuk. Tubuh saya lemas, dan saya sangat lemas dan mengantuk. 5, saya sangat mengantuk. Tuh, sudah mulai ngantuk. Jadi, jadi ngantuk nih ya. Nah, iya, itu kalau Anda tak bisa tidur, ya, sulit tidur, lakukan teknik yang tadi. Saya takut naik pesawat dulu. Gimana ngilanginnya? Nggak ada ketakutan pada saat mau naik pesawat. Saya bilang, naik pesawat itu menyenangkan. Naik pesawat, saya bisa melihat ciptaan Allah yang luar biasa. Naik pesawat, perjalanan menjadi lebih singkat. Jadi tenang. Ya, terus apa yang saya lakukan? Saya hitung mundur. 10, saya bertambah rileks. 9, saya bertambah tenang. Saya makin rileks dan tenang. Gitu ya. Nah, pas Anda sudah mulai tenang dan rileks, misalnya 3 nih. 3, saya mengantuk luar biasa. Langsung Anda ucapkan impian Anda. Sama ayam bro. Anda tidur nyenyak. Ucapan terakhirnya apa? Connection. Ucapan terakhirnya apa? Anda mengucapkan saya akan haji saya. Anda langsung tidur. Perhatikan. Ketika Anda mengucapkan kata pembukaan yang besar, Anda nggak percaya? Ketika Anda mimpi dikejar kuntilanak kembar, kuntilanak satu kejar kuntilanak kembar, kebayang sampai berapa hari? Berhari-hari. Sampai Anda menjadi penakut. Tadinya padahal Anda pemberani. Kenapa ketika mimpinya menyeramkan, Anda jadi seorang penakut? Itu kekuatan mimpi. Jangan remehkan mimpimu. Karena apa? Mimpi yang engkau create, sesuatu yang baik, insya Allah akan masuk menjadi baik. Mau nyebutin lagi? Saya melakukan teknik ini untuk apa? 1, mobil. Saya dulu punya mobil yang ibaratnya mobil yang paling berat di Indonesia. Ya, terus apa lagi? Yang tadi saya punya apartemen. Apa lagi? Saya bisa mengajar di sekolah ternama. Saya sebutin di sini. Saya main sinetron. Dulu saya main sinetron, bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Ya, beneran, nggak bohongan. Ya, ternyata yang jadi partner saya, lawan main saya siapa? Peserta kontes dangdut Indonesia. Itu siswa saya. Tuh, apalagi saya tulis lagi. Jadi penyiar radio udah, apalagi jadi host di MTV. Ya, saya malah mengajarkan untuk Net TV, para presenter di Net TV. Apalagi punya rumah di Bandung terwujud. Apalagi punya masuk rubrik di mana Cosmopolitan, Good Housekeeping, Mother and Baby, majalah Chic Magazine, terus di Sindo TV, terus di Net TV, terus di Antv. Coba, semuanya saya buat. Pergi haji, ngajar segala macam. Itu dengan teknik yang tadi. Jangan remehkan adik-adikku. Kasih tahu yang nggak nonton Zoom ini. Karena mereka kadang-kadang kebingungan. Ya Allah, ini gimana lagi? Saya harus membayar utang. Ya Allah, ini gimana lagi? Masalah saya. Tadi 10 saya tenang dan rileks, 9, 8, 7. Anda pas mau tidur, masalah saya selesai, masalah selesai. Anda nggak percaya? Zaman Babilonia, itu ketika konsep perang itu udah hilang, udah nggak tahu mesti gimana lagi. Para prajurit masuk ke dalam gua, suruh mereka tidur lebih cepat, dan pada saat tidur, mereka bermimpi, pada saat bangun ditanya, apa konsep berperangnya? Ternyata berhasil. Ya, itu dia. Ya, seperti itu.
Oke, sekarang saya ini lagi, tes lagi. Kalau saya bilang gajah, tolong, sebelum ke situ saya mau tanya, ada yang mau bertanya dulu nggak? Coba moderator bisa pilih aja yang ngacungkan tangan. Saya nggak mau ngacungin tangannya begini. Saya nggak mau ngacungin tangannya begini. Boleh ngacungkan tangannya begini. Boleh ngacungkan tangannya begini. Boleh ngacungkan tangannya begini. Ada yang bertanya dulu kan? Nah, saya mengasih hadiah. Ini hadiahnya istimewa. Hadiahnya istimewa. Silahkan Kang Ahmad, moderator, untuk menunjuk orang yang mau bertanya. Kang Ahmad, mana? Oh iya, ada ya. Ahmad. Ada. Mana ya? Mana? Ada pertanyaan. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Tunjuknya gimana coba? Mau bertanya. Sandy. Silakan Sandy. Mana? Saya belum melihat nih, saya coba lihat dulu. Sandy Nur Latifah. Mana? Sandy mana Sandy? Sandy mana nggak ada di split ya? Nggak ada di split di layar ya? Ya maaf, off camera Pak boleh? Split di layar. Tadi. Masya Allah. Gimana? Izin bertanya Pak, mekanisme Boleh. ya cara buat foto aura itu gimana dia? Kenapa warnanya beda-beda gitu? Nah, ya. Oke, ini saya nggak tahu nih siapa yang bertanya. Zalfa atau siapa yang bertanya? Sandy Pak. Oke, ini soalnya nggak ada di sini, saya jadi nggak bisa ngeliat. Ya, saya pernah dulu, ini Masya Allah ya, saya mengembalikan orang yang diculik, ya, segede-gede ini tercapai ini, itu beres panon. Ini, saya pernah mengembalikan seorang anak yang diculik. Ini melalui kekuatan pikiran. Zaman dulu tidak ada yang namanya handphone. Semua koneksi melalui otak, bukan melalui koneksi internet. Semuanya otak. Dan apa yang saya lakukan? Saya bilang pada penculiknya, tolong kembalikan anak ini, tolong kembalikan anak ini, tolong kembalikan anak ini. Dan apa yang terjadi? 2 jam setelah penculikan, anak ini diturunkan di tol PT Simatupang, Jakarta. Dan akhirnya ditemukan oleh petugas jalan tol, dan akhirnya dikembalikan ke rumah orang tua. Jadi, Anda harus yakin dengan kekuatan pikiran. Jadi, kalau Anda ingin sesuatu, fokus pikiran Anda. Ikrar di lisan, ucapan Anda. Pasti berkolbu, yakin dalam hati, dan amal bil arkan. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan untuk mewujudkan kebiasaannya. Nah, pertanyaan yang tadi, ini yang tadi ngedapatin foto aura ya, sebanyak 10 ini, sebanyak 10 orang ini, insya Allah, itu nanti kenapa berbeda-beda? Karena setiap orang punya karakter yang beda-beda. Alat ini bukan unsur klinik, karena ini buatan Amerika. Bukan buatan Bojong Kenyot. Sekali lagi, ini alat bukan buatan Bojong Kenyot. Jadi ini alat buatan Amerika. Dan ini sangat diakui. Ya. Apalagi psikolog Dr. Aisyah Dahlan juga pemilik dari alat ini. Kenapa beda-beda? Karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Dari karakter tersebut akan diarahkan. Arahnya kemana? Ini arahnya kemana? Ini arahnya kemana? Beda-beda. Anda akan sangat takjub sekali ketika setelah saya di foto aura, ya Allah, benar-benar akan terjadi perubahan yang sangat besar yang tidak pernah Anda dapatkan sebelumnya. Termasuk kalau Anda memiliki indigo, termasuk kalau Anda stres levelnya kelihatan besar, alat ini bisa mendeteksi. Termasuk apa yang Anda lakukan, ada yang belum berhasil, itu alat ini bisa melihat ketidakberhasilan itu dengan cara apa supaya berhasil. Tidak mungkin alat 350 juta tidak memiliki kecanggihan untuk membuat kita menjadi lebih baik. Gitu ya. Apa hadiahnya? Nah, untuk Anda yang tadi, tolong dituliskan. Hadiah akan dikirimkan ke rumah. Tunggu kejutan dari saya. Hadiah akan diberikan ke rumah nanti yang tadi bertanya. Ya, apa hadiahnya? Ini hadiahnya produk dari anak-anak ya, produk dari anak-anak yatim Pasir. Masya Allah, ini ramai bisa tinggal di pasarnya, juga di pasar Ciroyong, ya. Masya Allah. Oke,
Ya, itu baru satu pertanyaan. Nanti hadiahnya pasti Anda sangat suka sekali. Berikutnya, pertanyaan yang berikutnya sudah harus disiapkan, karena saya akan memberikan 3 pertanyaan untuk dikirimkan hadiahnya ke rumah kalian. Mau dimanapun juga, tetap kita akan kirimkan. Mau di Lok Sumawe, mau di Timbuktu, mau di Los Angeles, ya, mangga silahkan. Yang penting Anda bertanya, ya. Oke, sekarang kita coba tes yang berikutnya. Tes yang berikutnya adalah, tolong tangannya begini. A, kalau saya bilang A, tepuk 1, A, tangan kirinya megang hidung, tangan kanannya megang kuping kiri. Siap ya, bismillah. A, pegang. Bisa, jangan A, ininya dulu. Salah. A, ininya begini. Ya, A, nah, siap. A, B, tepuk 2 kali. Tangan kanan megang hidung, tangan kiri megang kuping. Siap. B, A, A. Masya Allah. Bisa. Hidungnya nggak hilang, hidungnya. Ya. Cuma A. Jangan hidung ke kemana-mana. Hidung di dia, cari-cari kemana-mana. Masya Allah. Ya. Oke. Berikutnya. Ini untuk mengaktifkan otak, sel-sel otak supaya impian kita bisa kreatif. Nah, ke depan. Ya, putar ke depan. Ini. Ya, putar. Nah, ayo. Berikutnya, jari manis. Putar jari manis. Nah, jari tengah. Putar. Masya Allah. Jari telunjuk. Allah Akbar. Jempol. Lah ya. Mulai dari jempol dulu. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari jempol dulu. Mulai, putar. Tunjuk. Jari tengah. Oke. Jari manis. Oke. Nah, jari kelingking. Oke. Bisa. Alhamdulillah. Sekarang tes yang berikutnya. Jika Anda mengalami banyak masalah, Anda pasti terbayangnya adalah besarnya masalah. Padahal sebetulnya masalah itu kecil. Ini terapi. Ketika saya bilang gajah, tolong Anda katakan kecil. Karena pasti yang terbayang oleh Anda, gajah itu adalah besar. Padahal kita bisa membuatnya menjadi kecil. Masalah terlihat kecil bila Anda membesar-besarkan masalah tersebut. Jadi mulai sekarang, gajah kecil, semut besar, tiang listrik pendek, kecil, panjang, gula, asin, garam, manis. Jadi kalau Anda ngerasain gula itu menjadi asin, it's okay. Anda nggak perlu komplain. Bila Anda melihat buat yang listrik itu pendek, it's okay. Lalui aja. Nggak usah Anda merasa kunaon itu, ya. Kita mulai ya. Gajah Kecil ya. Tiang listrik. Pendek. Semut. Besar. Semut. Pingsil. Panjang. Besar. Garam. Manis. Sekarang saya tambahkan. Kucing, petok, ayam, meong. Kucing, petok, ayam, meong. Bertepuk malah ore, disuruh bersorak malah tepuk tangan. Bagus. Saya bilang, bertepuk, ore. Ore. Ya. Bersorak malah tepuk tangan.
Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tiang listrik. Pendek. Pendek. Gajah. Kecil. Kecil. Gula. Asam. Asam. Asin. Asin. Ayam. Asin. Meong. 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 Tepuk tangan. Hore. 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 Yang tepuk tangan kasih begini, otaknya udah turun ke bawah, mau ke dengkul ya, harus begini. Siap ya, alhamdulillah. Oke, sekarang saya begini. Karena dia yang ini untuk yang suka stres, ya, ini terapi. Praktekin. Anda zikir udah, berdoa sama Allah sudah, itu kan biar langit, biar kitanya manusianya dimakan. Ini cara 10 jari yang kau sudah berzikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi masalah masih belum terselesaikan. Tambahkan dengan ikhtiar manusia. Tiap kali Anda menghitung angka genap, Anda ucapkan, saya bahagia. Contoh, 1, saya bahagia. 3, saya bahagia. 5, saya bahagia. 7, saya bahagia. 9, saya bahagia. 11, saya bahagia. Setiap angka kelipatan 2, kelipatan genap, Anda katakan saya bahagia. Ini untuk merapikan benang kusut yang ada kepada kita. Ya, kita banyak masalah, banyak persoalan. Zoom meeting lagi, Zoom lagi, segala macam. Di rumah juga kesel. Itu caranya. Yuk kita mulai ya. Dengan mengucapkan setiap angka genap, ucapkan saya bahagia. Mulai ya. Ya. Dari angka 27. Tapi 28-nya saya bahagia. Oke. Siap. Sekarang bismillahirrahmanirrahim. 27 saya bahagia. 29 saya bahagia. 31 saya bahagia. 33 saya bahagia. Bahagia. 35 Saya bahagia. 37 Saya bahagia. Terus. Saya bahagia. Saya bahagia. Saya bahagia, saya bahagia, saya bahagia. Saya bahagia. Sebutin angka kecilnya. Bukan saya bahagia banget. Aduh. Tadi dari 27. 27 saya bahagia. 29 saya bahagia. Ini ada yang begini. Saya bahagia. Gimana cerita? Ketahui Pak. 27 saya bahagia. 29 saya bahagia. 31 saya bahagia. Tes lagi sekarang. Nih, sekarang tes. Ada yang tahu nggak dosa kita bisa kehapus nggak? Ini nih tesnya nih. Kalau berhasil, ini insya Allah dosa-dosa kita bisa terhapus. Maka memang bisa dengan hanya tes ikhtiar manusia. Contoh, tarik nafas dari hidung, keluar dari mulut. Yang benar, penelitian di Jerman, orang yang tarik nafas dari hidung keluar dari mulut dan disimpan di diafragma, itu kesehatannya naik 12%. Alhamdulillah ya Allah, anak-anak di Maseri, santri-santri di Maseri, latihan pernafasan, alhamdulillah tidak ada yang terkena kemarin COVID. Ya, kemarin tak ada yang kena COVID karena latihan pernafasan melalui hidung. Ini diafragma. Jadi kalau tarik nafas, ini menambah, bukan dikit, bukan tarik nafas. 6 ya. Taruh di sini. Tarik nafas. Ini mengembang, ya. Bukan dada. Jadi Anda tarik nafas. Dada yang mengembang. It's wrong. Kurang optimal. Yang benar adalah yang tadi. Kita mulai ya. Contoh.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, terus aja sampai habis napas Anda. Kalau habis napas saya kasih 1, 2, 3, 4. Kita lihat nih, dosa kita tuh sebanyak apa sih yang bisa kita hapus. Ingat, tarik napas dari hidung, simpan di diafragma, kembangkan, keluar dari mulut, angka 1 sampai habis. Nggak boleh licin. 2 kapat tangan di tangan lu, 2 kapat tangan di tangan lu, 2 kapat tangan di tangan lu. Kita bukan lagi main petak umpet. Nggak boleh juga begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19. Kali tapi langsung nangan lu loba-loba. Jalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tidak boleh dalam hati. Harus diucapkan. Mulai ya. Ini rame. Nah, ya. Dosa kita berkata apa sih ya? Yuk. Sampai berapa kita nafas kita habis. Mulai. Tangannya di diafragma. Tangannya di diafragma. Ya, di diafragma. Oke, sini. Tarik nafas. Mulai hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, minum dulu ya. Berapa tadi? Berapa? Tadi berapa? Ada yang di atas 50? Ya? 55? 80. 69, Pak. 69. Yang ngomong lagi, Pak, penalti berapa orang? 80, Kang. Penalti. 69, Kang. Ya. Oke. 69. Terus 6, Kang. 80 ada yang 6. Anda bisa bernafas sampai diakhiri ke 60, ke 65, ke 70. Itulah hakikatnya. Anda mampu untuk menjalankannya dengan mudah. Kesalahan, dosa, apapun juga perjalanan hidup Anda. Tapi bisakah kita menghapus dosa tersebut? Yang tadi 80, yang tadi 75, yang tadi 60, yang tadi 64. Balikin mundur. Nafas melalui hidung, kembangkan diafragma, keluarkan melalui mulut. Dari 64 atau dari 70. 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64. Anda lakukan, balikkan apa yang tadi Anda sebutkan. Ya. 1, 2, 3, tarik nafas. 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58. Terus, Anda bisa enggak? Terus, bisa tidak? Terus, bisa enggak? Bisa enggak? Sampai habiskan nafas Anda. Nah, mampu ke angka 1 kembali? Dinolkan kembali? Dosa kita dinolkan kembali? Mampu enggak? Terlalu mudah kita melakukan dosa. Anda menyebutkannya dengan sangat mudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anda setiap hari berjalan. Anda setiap hari melakukan sesuatu yang tidak baik. Anda melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Tapi saat dosa kita mau dihapus, di dunia aja udah nggak bisa. 68, 67, 66, 65. Banyak mikir dosa apa yang saya lakukan. Kita hapus dengan zikir. Di akhir pertemuan kita, ya. Oke, sebelum kita zikir ada pertanyaan lagi karena saya akan mengirimkan nanti hadiahnya pas saya sampai di Bandung. Saya sekarang lagi di Jogja, ya, saya akan di acara besok acara di Jogja dan alhamdulillah masih bisa untuk mengisi acara di Zoom. Sekarang pertanyaan yang kedua, silakan. Dan ada yang bertanya-tanya, ada yang kurang paham tadi, mewakili dari teman-teman yang lain. Silakan Kang Ahmad yang bertanya, silakan. Jangan gini lagi, ya. Tapi Anda lakukan teknik yang lain maksudnya. Misalnya, saya Kak, terus saya belum makan di badai. Nah,
Belum mata ibadah ya Kak. Itu. Ayo, siapa? Mulai. Yang bertanya? Silakan. Ahmad? Ya. Ya. Ada yang mau bertanya? Siapa? Oke. Agi mau nanya atau Fadil? Ya, silakan. Ya Pak, Agi. Ya, Agi mau nanya Kang. Ah, tuyulnya ngomong Pak De. Saya mau bertanya. Bertanya siapa? Siapa namanya? Agi. Fadil nanti ketemu di Masuri ya, Pak Aura ya. Silakan. Fadil, apa pertanyaan? Fadil, Kang izin. Fadil. Seberapa kuat kekuatan pikiran? Ya. Karena kan tadi lihat dari yang dicontohkan Akang, yang hilang tuh. Itu Kang. Jaga kuat pikiran. Oke. Thank you Fadil, nanti akan dikirim. Sahabatku, adik-adikku yang berbahagia, karena kita ada sholat asar. Pertanyaan tadi Fadil. Oke. Lagu eta. Masya Allah. Kekuatan pikiran. Anda ketik angka 0 di laptop. Anda klik angka 0 ya, di Word. Anda ketik mentok kan sampai di layar. Anda terus pencet angka 0 sampai ke atas, sampai ke bulan. Angka 0 tersebut belum penuh di otak kita. Angka 0 tersebut balik lagi ke bumi ditulis. Belum penuh juga. Baru penuh setelah angka 0 tersebut dipencet bulan, bumi sebanyak 14 kali pulang pergi. Angka 0 tersebut baru penuh di otak kita. Dan imagine, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, ketika manusia ingin menciptakan sebuah otak yang seperti kapasitasnya seperti otak manusia, itu dia harus membuat besarnya sebesar lapangan bola. Baru kepala kita yang sekecil yang diciptakan oleh Allah sama kemampuannya yang diciptakan oleh manusia, tapi harus ke lapangan bola. Artinya kita mampu melakukan apapun juga melalui kekuatan pikiran. Caranya gimana? Melatih aja. Contoh. Aduh, jangan pakai baju ini mau pergi, ada yang sama lagi. Tiba-tiba ternyata tiba-tiba ada yang sama. Atau misalnya melewatinya ada sok kayak kuk. Anda membayangkan seperti itu, dan ternyata frekuensi apa yang ada dalam pikiran Anda ditransfer ke anjing tersebut, dan akhirnya anjing tersebut ketemu dengan Anda. Jadi berbahagialah yang masih memiliki kekuatan pikiran untuk mewujudkan impian-impian Anda. Ya. Nah, ini saya terakhir untuk mengucapkan begini. Kenapa banyak orang yang belum berhasil? Saya telah selama 28 tahun mempelajari tentang brain planning, saya mengajar public speaking, saya mengajar communication skill, saya mengajar yang bisa saya ajarkan. Banyaknya adalah kita tidak berkomitmen. Paham? Camkan baik-baik. Kita tidak berkomitmen untuk akhirat. Saya ketika ke Medan, itu ibu-ibu yang datang ke acara kajian saya, bukan naik mobil mewah, tapi naik motor sama temannya, tapi naik angkot sama teman-teman yang lainnya. Tapi komitmennya sampai mengacungkan tangan. Saya mau berkomitmen untuk membantu rakyat di Palestina senilai 20 juta. Uangnya belum ada. Tapi dia berkomitmen. Terbayar. Karena saya menyaksikan proses perjalanan ibu ini yang sangat sederhana dari mulai membayar 50.000 di saat acara sampai akhirnya terbayar 20 juta lunas. Artinya apa? Your dreams depend on your commitment. Impianmu tergantung komitmenmu. Pada siapa? Pada Allah. Hakikatnya Allah adalah meminjam uang pada kita. Anda tidak mampu untuk memberikan. Apa artinya komitmen? Gini, mulai sekarang ya, mulai sekarang. Anzai, ya, salah Anda bertanya pada saya. Saya mau berkomitmen senilai 1 juta rupiah dibayar
Assalamualaikum, Ahmad. Halo. Nah, pindah ya. Pindah lokasi. Ya, pindah lokasi. Saya terakhir yang tadi, itu yang pentingnya. Jadi mulai sekarang, tolong komitmen. Berkomitmen terhadap Allah. Saya insya Allah akan berkomitmen 1 juta. Sebutkan aja. Kalau Anda tidak mampu membayar, itu bukan hutang. Tapi komitmen Anda sudah menjadi pahala 1. Dan ketika Anda menjalankan, maka akan menjadi 7. Dan ketika Anda melunasinya, maka akan dikali lipat menjadi 100. Dan ini banyak yang berhasil. Jadi mulai sekarang, ucapkan. Saya berkomitmen senilai 1 juta aja dulu. Ya, untuk apa? Untuk, sebutkan aja, misalnya, untuk anak-anak yatim di Imah Seri, boleh. Yang akan Anda datangi setiap bulannya. Untuk bersilaturahmi dengan mereka. Sebelum tanggal 10 atau tentukan tanggal berapa. Setiap tanggal 10 saya akan datang. Dan saya akan serahkan uang Rp50.000. Tidak sulit. Kita bisa membeli kuota internet. Berkomitmen pada manusia. Supaya tetap kita bisa berkomunikasi dengan manusia. Melalui chat WA, melalui Zoom. Siapa tuh, Pak? Untuk Allah, kita tidak bisa berkomitmen. Yuk. Mau ngasih surat undangan? Nanti insya Allah Bapak ada di kampus, insya Allah ada siapakah itu? Nah, nanti insya Allah yang sudah mencatat nomor WA saya di 0817753031, mari kita buat komitmen. Dan insya Allah komitmen itu yang akan mewujudkan impian-impian kita. Tidak berat. Dan saya menyaksikan orang yang dulu berkomitmen akhirnya bisa membayar 37 juta. Karena komitmennya, ya Allah, bila hutang saya lunas sebanyak 850 juta, saya ingin berkomitmen setiap bulan saya akan menabungkan uang saya untuk membayar, untuk memberikan pada Imah Seri. Saat itu berikannya ke Imah Seri. Saya juga bingung, kenapa ke Imah Seri? Ternyata beliau datang dengan membawa uang 34 juta di keresek dan dia naik ojek online. Ya, jadi kita akhiri dulu pertemuan kita. Kang Ahmad, punten kalau misalnya tadi ada gangguan. Sekarang kita saling mengucapkan seperti ini, ya. Saya sukses, Anda sukses, semua sukses. Semua sukses. Tunjuk temannya. Jadi Anda harus tunjuk temannya yang ada di sini. Tunjuk temannya yang ada di grup ini. Nah, saya akan menunjuk Kang Ahmad ya, Kang Ahmad Mundayat, dan saya juga akan menunjuk Sofia Nahdah, dan saya akan menunjuk juga Aah Ani ya. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Saya sukses, Anda sukses, semua sukses. Allahu Akbar. Amin. Saya Zehanan mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada distorsi, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, dan sekali lagi, yuk kita wujudkan impian dengan kita berkomitmen pada Allah, dengan kita memberikan uang kita dipinjam oleh Allah hakikatnya, dan kita berikan yang terbaik untuk Allah. Dan semoga pertemuan ini akan menjadi bekal pahala buat kita, dan sebarkan ke yang lain agar ilmu ini menjadi pahala untuk kita semuanya. Sekali lagi kita bertemu di WhatsApp, dan kita bertemu di dunia, dan insya Allah kita bertemu di yaumil akhir, yaitu di jannah yang sudah Allah janjikan. Saya Zehanan, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Zehanan. Alhamdulillah kita sharing dengan Kang Zehanan. Teman-teman semua, nanti kita lanjut silaturahimnya di grup WhatsApp, dan juga barangkali nanti di lain waktu kesempatan kita bareng-bareng ke Imah Seri Kang Zehanan ya, biar kita bisa berbagi juga, barangkali juga teman-teman bisa membantu, karena Kang Zai ini banyak anak asuhnya nih, gitu kan, biar bagi-bagi juga pahalanya ke kita semua juga. Ya. Jadi mudah-mudahan kita juga bisa bantu nanti berkunjung ke Imah Seri yang kemudian luar biasa. Sosok yang sangat menginspirasi, dan saya ingat banget 11 tahun yang lalu Kang Zai, ya, ketemu 2010.
Kumaha ceritanya teh ketemunya ya. Jadi barangkali mungkin Kang Zai udah lupa lah gitu karena saking banyak juga yang di coachingnya ya. Nggak akan lupa lah. Insyaallah. Dulu nyari-nyari kontaknya tapi ternyata alhamdulillah dapat di IG dan betul. Ikutin terus di tahun kemarin ngikutin gitu kan. Dan akhirnya kemarin memberanikan diri untuk chat gitu ya, dan alhamdulillah dibalas dengan baik ya, dan luar biasa, welcome banget. Pokoknya nanti kalau sudah beres pandemi, inginlah nanti juga dengan dosen-dosen di Istiqomah Darul Musada juga bisa saya juga. Insya Allah. Dan ternyata ketua yayasan juga Pak Yusuf Haryasa dulu kemarin 3 minggu yang lalu katanya sempat ke Imas di Kang Zehanan juga. Masya Allah, iya benar betul. Pak itu Yusuf. Kalau nggak salah, iya Pak Yusuf sama ustadznya, terus sama juga itu sama istrinya, nggak sama saya. Ya, itu iya betul. Oh, Masya Allah, tuh kan jadi, gitu ya. Tanpa diketahui orang yang tidak kenal tiba-tiba datang ke Imaseri. Nah itu tuh karena apa? Karena kita komitmen. Betul. Makanya juga itu. Karena Pak Yusuf juga sharing ke saya juga ngobrol tentang Imaseri, tentang Kang Zehanan juga. Ya itu ya juga yang menguatkan saya akhirnya. Benar. Jadi ada jalannya dan saya meyakini ini baru awal kita bisa ke depan. Insya Allah. Bisa banyak sharing juga dan pengalaman yang luar biasa dari Kang Zehanan juga bisa berbagi kebaikan terutama dan teman-teman mahasiswa juga terutama bisa juga terinspirasi dan mengaplikasikan apa yang disampaikan tadi di Kang Zehanan. Insya Allah. Terakhir, kasih, untuk semuanya mari kita berdoa. Kita bacakan Fatihah wabil khusus, utamanya buat Kang Zehanan. Mudah-mudahan dilimpahkan rezeki yang melimpahkan. Amin. Ya Allah. Amin. Eksis dan makin besar, makin banyak kebaikan dan syiar untuk yang lainnya. Wa ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Demikian, terima kasih Kang Zain. Kita ketemu lagi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.